Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. HP yang semalam saya dapetin sebagai bahan jaminan, ini HP-nya buat jaminan ya. Jadi HP ini dibeli oleh seseorang, kemungkinan baru dapat semingguan, dan dia udah bosen sama HP-nya karena ngerasa pas perdana beli di toko online store ya, mungkin entah kalau di toko kuning ataupun di toko hijau, saya juga gak tahu. Tapi saya lihat-lihat spesifikasi yang ditawarin memang super wah banget, dengan tampilan yang udah mirip iPhone. Dan juga RAM-nya yang RAM 12 dengan internalnya 512, dan saya sudah cek juga di tentang ponselnya memang tertera 512 GB. Cuman kalau untuk RAM saya nggak kelihatan. Mungkin nanti kita install beberapa aplikasi untuk cek spesifikasi yang realnya seperti apa ya teman-teman. Dan kali ini kita bakalan bahas HP ini bukan hak milik, tapi saya sudah dapat izin dari orangnya untuk nge-review HP-nya di sini. Dan buat kalian yang penasaran sama review HP ini, monggo disimak videonya sampai selesai. Pertama-tama seperti biasa di sini kita mulai dari bagian desainnya. Desain di HP ini udah mirip banget dengan series iPhone 14 Pro Max. Kamera boba 1 2 3, LED flashnya bagian atas, dan di sini juga aksesorisnya semuanya udah mirip iPhone banget ya. Jangan kalian tanya seperti apa hasilnya, dan karena saya sendiri udah coba dan ya sangat mengecewakan. Dan untuk bagian belakangnya di sini udah hampir mirip, dengan warnanya juga dimirip-miripin ya teman-teman. Bahannya pakai plastik, dan saya perdana cari-cari HP ini, saya cari fingerprint di mana dan ternyata nggak ada. Ya memang udah dimirip-miripin banget sama iPhone ya teman-teman. Mungkin pakai Face ID ataupun semacamnya lah. Kemudian untuk bagian bawah kalian bisa lihat di sini ada tempat speaker. Di sini kayak ada 2 tempat speaker dan tempat colokan charger dan mic-nya. Bagian kiri di sini kosong, bagian atas ada tempat headsetnya, dan bagian sini tempat volume sekaligus tombol power. Untuk HP-nya tebel banget, kelihatan tebel banget ya teman-teman. Ya kemungkinan di sini hampir mendekati 8,9 mm untuk tingkat ketebalannya. Untuk pegangannya kerasa tebelnya banget, dan desainnya udah dibuat mengkotak lah ya, mirip-mirip banget sama iPhone-nya. Dan HP ini untuk backdoornya bisa dibuka teman-teman. Saya kira udah baterai tanam ataupun nggak bisa dibuka. Untuk bagian belakangnya ternyata bisa dibuka. Kalian bisa lihat di sini, ini tempat bukanya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini lah ya, untuk desain bagian dalamnya setelah kita buka kelihatan banget HP-nya. Kayak mengingatkan kita ke HP-HP zaman 2014 kayak HP Evercost, Advance dan semacamnya lah ya. Kerasa banget ya desain-desain yang seperti itulah. Dan apalagi setelah saya lihat tempat mic-nya ataupun speaker bagian bawahnya, di sini ternyata cuman gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan stereo, ternyata di sini cuman mono. Satu aja yang ada speakernya teman-teman. Dan untuk desainnya bagian belakang anggaplah tidak gagal karena berhasil mengecoh beberapa orang untuk membeli HP ini di toko online shopnya. Dan dilanjut ke bagian layarnya, desain bagian layarnya di sini membentuk poni kayak Oppo A3s. Kalau 14 Pro Max kan udah pakai yang di dalam layar itu ya, apa istilahnya saya lupa. Tapi di sini kok malah kayak Oppo A3s dulu-dulu itu. Kayak gini, di sini kameranya di bagian tengah, dan di sini kayak ada benjolan-benjolan lagi. Setelah selesai di sini ada poninya, masih ada sedikit benjolan ke bawah kayak tambahan poni mungkin gitu ya teman-teman. Untuk bezel udah nggak bisa dibilang oke banget, tebel banget ya, harga 900-an mungkin lah ya. Dan untuk tampilan HP-nya kalian lihat sendiri kayak gini teman-teman.
Ini ngingetin banget sama kayak HP-HP zaman dulu 2014-2015 banget sih. Ini nggak jauh beda sama Evercost, Edgefun dan ya semacamnya itulah ya teman-teman. Dan saya lihat dari ini ya mending Infinix sih. Sekalipun harga yang sama di 1 jutaan, saya lebih memilih Infinix sih kalau saya pribadi untuk skala desainnya yang seperti ini. Kita coba install beberapa aplikasi dulu dan nanti kita lihat apa saja interior yang ada di sini ataupun spesifikasinya seperti apa. Untuk layarnya sendiri saya agak yakin IPS atau apa, karena kalian bisa lihat sendiri lah kalau di luar ruangan di sini kalau kita sedikit geser aja itu udah nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Kita langsung install dulu aplikasinya. Untuk aplikasi yang saya sampaikan tadi saya sudah download di sini, saya pakai AIDA 64. Cuman sebelum kita ke sana, kita cek spesifikasi dari tentang ponselnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kita bisa langsung aja cocokin di sana. Kemudian di sini untuk tentang ponselnya di sini. Semalam saya cari-cari, ini sulit banget nyarinya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di sini tentang modelnya di i14 Pro Max, kemudian versi kernelnya MT6899Z, kemudian resolusinya keren banget 1440 kali 3220. Entah ini versi tinggi atau gimana, saya juga gak paham. Kalian bisa komen-komen di kolom komentar lah ya. Harusnya kalau udah lebih tinggi biasanya lebih oke lah ya, tapi ini nggak oke banget. Versi Androidnya udah 13. Kemudian untuk penyimpanannya itu ada di bagian sini ya. Ini dia untuk penyimpanannya, masih loading ya teman-teman. Jadi kalau di sini disebutnya RAM 12 tapi dengan kelemutan yang seperti ini nggak meyakinkan banget sih kalau untuk saya pribadi. Ini kalian bisa lihat sendiri terpakai dari 512 GB cuma 6 GB. Bayangin aja, banyak banget memori internalnya yang ada di HP ini. Ini HP yang bisa dibilang murah dengan spesifikasi yang wah banget. Tapi kalau dilihat dari cara buka aplikasinya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri untuk performanya udah jauh banget sih menurut saya pribadi ya teman-teman. Ini buka aplikasi kayak gini pun bisa selama itu kayak HP rilisan RAM 2 gitulah ya teman-teman. Kalau kita buka aplikasi AIDA-nya dulu di sini, aplikasi AIDA ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja cek bagian sistem terlebih dahulu. Ini untuk model dan semacamnya. Ini buka gak langsung ya, gak langsung respon. Ya berhubung HP kayak gini lah ya teman-teman, saya nggak saran buat kalian beli sih. Ini modelnya i14 Pro Max, kemudian RAM terpasang 2 GB, RAM totalnya 12 GB. Memang RAM totalnya 12 GB beneran ya, tapi entah kenapa yang terpasang cuma 2 GB. Yang tersedia sisa 1 GB aja. 1000 MB ini kan 1 GB ya teman-teman. Penyimpanan internal tersedia 12 GB loh. Kemana ini? Yang sekian ratusnya itu kemana? Ini kalian bisa lihat total ukuran penyimpanannya cuman di 12,21 GB. Dan yang di sini kalian bisa lihat di sini di 500. Jauh banget ya teman-teman untuk HP-nya di sini. Kemudian selanjutnya gesernya aja tuh selemot itu ya. Parah sih. Nggak saya saranin sih buat kalian beli HP ini. Langsung aja biar kalian nggak rugi juga kan. Kemudian untuk model SoC-nya MT6899Z tadi ya, dengan fabrikasinya di 28 nanometer. Resolusi layarnya seperti yang disampaikan tadi, ukuran layarnya di 6,58 inch. Udah besar, buat nonton pasti lumayan. Kalau buat nonton sih saya tadi udah coba, kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk nonton di dalam ruangan, saya rasa HP ini masih cukup banget lah ya teman-teman. Dan kalau dibuat di luar ruangan, saya nggak saranin sih ya. Kalau di tempat-tempat agak lumayan gelap ataupun di dalam ruangan cuman pencahayaan pakai lampu rumah itu masih aman-aman aja. Untuk tingkat kecerahannya masih bisa dilihat lah untuk gambarnya. Cuman kalau udah di luar ruangan, ini pun saya videonya pagi nggak bener-bener cerah banget untuk matahari di sana, tapi udah nggak kelihatan segitunya ya teman-teman. Jadi gak worth it lah intinya begitu ya teman-teman. Mending ya Infinix, Samsung apa gitu yang harga 1 jutaan ya mending ke sana. Apalagi kalau HP second banyak sekali perbandingannya ya teman-teman.
Kemudian baterainya di sini 6800 mAh. Oke, bicara soal baterai, tadi saya sudah coba HP ini kalau nggak salah di angka 5 menit menonton YouTube ini berkurang ya kisaran 7-8% untuk baterainya ya teman-teman. Kalau untuk buat scrolling TikTok lebih parah lagi sih, kayaknya lebih parah lagi untuk nontonnya. Dan juga untuk ngerekam video itu ya kisaran sekitar 5 menit bisa berkurang 10%-an untuk baterai di HP ini ya teman-teman. Jadi nggak awet lah, saya rasa nggak awet untuk baterai HP ini. Selanjutnya kita cek speaker ya teman-teman. Udah cek spesifikasinya, tadi kita cek speaker ya untuk HP ini di bagian bawah. Kita coba cari dulu di sini. Ya, untuk speaker standar cemprengnya. Ternyata yang di sini yang hidup. Padahal saya awal buka itu saya kiranya yang di sini yang ada speakernya ya teman-teman. Malah saya terkecoh lagi di sini ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini nggak main game atau apapun, cuman kayak tadi aja ini udah ada hangat-hangat yang mulai bermunculan ya teman-teman. Dan saya rasa HP-nya bakalan panas sih. Kalau gunanya untuk buat YouTube-nya anak, saya rasa HP ini masih bisa banget lah ya. Tapi jangan beli barunya. Kalau kalian beli barunya sih mending saya saranin beli tipe-tipe lain di lain HP inilah, Infinix kek, atau ya Itel sekarang yang lagi viral-viralnya ya, atau Samsung, Vivo dan semacamnya lah ya teman-teman. Saya nggak saranin HP ini, apalagi spesifikasinya ngawur dan ini jelas-jelas kayak semacam nipu banget sih kalau menurut saya pribadi. Kalau urusan performa saya udah nggak mau ngebahas ya teman-teman. Ngebuka aplikasi aja udah kayak HP RAM 2 yang katanya RAM 12 ya, tapi memang terpasang RAM 2 tadi bahasanya di ketika kita cek itu ya teman-teman. Dan kalau game apalagi janganlah, nanti mati HP-nya. Untuk kameranya udah saya nggak mau nge-review di slide berikut ya, kalian tinggal cek aja di sini. Ini dia untuk galerinya ya teman-teman. Ini untuk hasil ngerekamnya saya pribadi tuh. Ini kayak gini aja kalian udah nggak kelihatan tuh ya tuh. Parah banget sih. Hasil kameranya udah jauh banget dari kata bagus, gak bagus banget sih menurut saya. Ya udah kerasa HP rilisan tahun 2014an lah untuk HP ini ya teman-teman. Ya maaf kalau reviewnya di kali ini kita nggak bener-bener bisa maksimal. Dan saya juga gak tahu harus nge-review bagaimana, apalagi HP-nya juga HP pinjaman lah ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya HP ini nggak worth it buat kalian beli. Entah kalau nanti mungkin harganya udah 500.000 ya mungkin gak masalah lah buat mainan anak ataupun buat anak nge-YouTube dan semacamnya. Tentunya kalau HP second saya pribadi beraninya di bawah angka 500 kalau HP yang seperti ini, karena terlalu rawan rusak, mati dan semacamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.